Jika kamu ingin keluar, tutup mulutmu. Chen Ping berkata tanpa daya kepada saudara Yao Mei. Ketika saudara laki-laki Yao Mei mendengar ini, dia langsung diam dan tidak berani berkata apa-apa. Dia sangat takut ibu mertuanya tidak akan menyelamatkannya saat itu. Chen Ping sedang menunggu dengan tenang di dalam sel pada saat ini. Ada bekas hisapan di dalam sel, yang tanpa sadar menyerap kekuatan spiritual dari tubuh Chen Ping. Chen Ping hanya pura-pura tidak tahu dan duduk diam. Lagi pula, tidak ada energi spiritual di sini, jadi tidak ada cara untuk berlatih. Meskipun dia memiliki perbekalan, dia tidak ingin perbekalannya diserap oleh orang lain. Dia berencana untuk mencari tahu pohon kuno itu terlebih dahulu. Keesokan harinya, saatnya bersenang-senang, ketika Chen Ping dan saudara Yao Mei keluar, mereka menemukan ratusan biksu menunggu di pintu sel mereka untuk menyambut mereka. Chen Ping keluar dari sel dan berjalan lurus menuju pohon kuno. Semua biksu lainnya mengikuti di belakang. Orang-orang ini juga ingin berlatih di bawah pohon kuno. Karena energi spiritual di bawah pohon kuno jauh lebih kaya daripada tempat lain. Pada saat ini, Bai Cheng juga memimpin orang-orang untuk berjaga di bawah pohon kuno untuk menyambut pembunuhan tersebut. Setelah pertarungan kemarin, Bai Cheng benar-benar yakin. Dia, seekor ular naga yang belum berubah menjadi naga, bertemu dengan klan naga sungguhan. Dan itu juga merupakan klan naga emas paling mulia. Bai Cheng merasa bahwa inilah takdirnya. Para murid menyambut leluhur suci. Bai Cheng berkata dengan hormat ketika dia melihat wanita itu datang. Dia hanyalah seekor ular. Dia menyebut dirinya leluhur suci dan memanfaatkannya. Di mata klan naga, mereka hanya meremehkan naga yang berubah dari ular menjadi naga. Beberapa orang terlahir sebagai naga mulia, sementara yang lain harus berubah dari ular menjadi naga melalui usaha mereka yang terus-menerus. Namaku Chen Ping, panggil saja aku dengan namaku. Chen Ping memandang Bai Cheng dan berkata, Bai Cheng tercengang, dia tidak menyangka Chen Ping akan bersikap begitu rendah hati. Anda tahu, di matanya, klan naga itu menyendiri dan sombong. Tapi Chen Ping tidak memiliki kesombongan sama sekali. Saya tidak ingin ada yang mengetahui identitas saya. Chen Ping berjalan ke Bai Cheng dan berbisik. Chen Ping tidak ingin orang mengetahui identitasnya sebagai naga, jadi dia selalu terkena aura keluarga binatang, dan tidak meledakkan kekuatan naga. Saat dia bertarung dengan Bai Cheng, dia juga menunjukkan sedikit kekuatan naga. Bahkan sedikitpun kekuatan naga dewa mengejutkan Bai Cheng hingga tak terkira. Saya mengerti, Tuan Chen. Bai Cheng mengangguk. Hentikan yang lain, tidak ada yang diizinkan mendekati pohon kuno itu. Chen Ping diperintahkan ke Bai Cheng. Ya, setelah Bai Cheng mengatakan ini, dia langsung menyapa anak buahnya dan menghentikan ratusan biksu. Semuanya berhenti. Tidak ada yang diizinkan untuk mengambil satu langkah pun lebih dekat ke pohon kuno itu. Jika tidak, kami tidak akan membiarkanmu pergi dengan lunak. Bai Cheng berkata dengan sikap yang agung. Meskipun dia tahu segalanya tentang tidak menjadi naga, kekuatan Bai Cheng masih terbatas pada segelintir orang di penjara ini. Terlebih lagi, ada banyak adik laki-laki di Bai Cheng, dan para biksu tahanan lainnya. Meskipun ada banyak orang, tidak memiliki pikiran yang sama-sama sekali. Mereka semua ditangkap dan tidak mengenal satu sama lain sama sekali. Melihat halangan Bai Cheng, banyak biksu yang saling memandang. Tidak ada yang berani melangkah maju, lalu kembali ke tempat asalnya. Aku boleh pergi, tapi jika kamu berani menghentikanku, kakak iparku tidak akan membiarkanmu. Saudara Yao Mei memandang Bai Cheng dan berkata, kakak ipar. Bo itu adalah saudara iparku, kita bersama, minggir. Kata saudara Yao Mei. Bai Cheng memandang Chen Ping dengan bingung, dan berkata, kamu tidak boleh mendekat ke sini, cari saja tempat tinggal sendiri. Apa?
Kakak Yao Mei bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa dia tidak bisa mendekati pohon kuno itu? Audio asli channel Fix Menjauhlah. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Chen? Bai Cheng berkata dengan dingin kepada saudara Yao Mei. Saudara Yao Mei tidak bisa berkata-kata. Tetapi dia tidak punya pilihan selain mencari tempat tinggal sendiri. Chen Ping berjalan di bawah pohon kuno dan memandangi pohon kuno yang menjulang tinggi. Sungguh mengejutkan. Karena tubuhnya terlalu kecil di bawah pohon purba ini. Chen Ping dengan lembut membelai batang pohon, dan tidak terburu-buru menjelajah, karena Chen Ping tidak yakin apakah ada formasi di pohon purba ini. Jika Anda terburu-buru menggunakan indera spiritual Anda untuk menjelajah dan benar-benar memperingatkan orang-orang di istana Tuan Kota, maka Anda akan mendapat masalah. Diperkirakan tidak banyak orang yang mengetahui rahasia pohon purba ini. Jika Chen Ping mengetahuinya sekarang, orang-orang itu pasti tidak akan membiarkan dia meninggalkan penjara. Setelah hati-hati melihat pohon kuno itu, Chen Ping melambai ke arah Bai Cheng. Saat Bai Cheng melihat ini, dia bergegas. Untuk alasan apa kamu ditangkap? Aku tidak tertangkap di sini, kata Bai Cheng. Bukankah kamu ditangkap? Chen Ping tertegun, lalu kenapa kamu masuk? Saya di sini khusus untuk menjaga pohon kuno ini agar tidak ada orang yang mendekatinya secara sembarangan. Bai Cheng berkata jujur, apakah tidak ada penjaga di penjara ini? Bukankah para penjaga itu ingin menjaga pohon-pohon kuno? Jadi mengapa mereka mengirimmu untuk menjaganya? Chen Ping sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa Bai Cheng diminta membawa orang untuk menjaga pohon kuno padahal jelas ada penjaga di dalam. Mendengarkan pertanyaan Chen Ping, Bai Cheng melihat sekeliling, dan kemudian berbisik di samping Chen Ping, Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Penjaga penjara ini berada di bawah yurisdiksi Jenderal Yan. Pohon-pohon kuno di penjara ini milik seluruh rumah Tuan Kota. Itu adalah pusat gravitasi. Jadi Jenderal Xing mengirim saya untuk membawa orang-orang untuk menjaga pohon kuno itu. Dalam hal ini, kami akan mengikuti penjaga penjara untuk saling mengawasi, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun yang merugikan pohon kuno itu. Jenderal Yan, Jenderal Xing, apa ini? Bukankah semua jenderal ini harmonis? Beberapa orang tidak mengerti apa yang dikatakan Bai Cheng. Bai Cheng melihat ekspresi Chen Ping dan tahu bahwa Chen Ping benar-benar tidak mengerti. Jadi dia bertanya, apakah ini pertama kalinya Anda ke Beast City, Tuan Chen? Ya, saya dulu berlatih keras di pegunungan dan hutan di sekitar Beast City, dan ini pertama kalinya saya memasuki Beast City. Chen Ping mengangguk dan berkata, tidak heran. Tuan Chen tidak tahu bahwa kota binatang sekarang diperintah oleh 3 jenderal binatang besar. Pemilik kota sudah lama tidak menunjukkan wajahnya. Ketiga jenderal binatang ini adalah Jenderal Yan, Jenderal Xing, dan Jenderal Qiu. Meskipun ketiganya memiliki pembagian kerja, mereka saling membatasi, tidak ada yang mempercayai satu sama lain. Saya tamu Jenderal Xing. Menjaga pohon kuno di penjara ini juga merupakan perintah Jenderal Xing. Para penjaga di penjara ini tidak berpikiran sama dengan kita. Sebaliknya, Kapten Zhou selalu tidak menyukai saya dan ingin bersaing dengan saya. Bai Cheng mengikuti Chen Ping dan berbicara secara detail tentang situasi di Beast City saat ini. Setelah mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa alasan penjara mengubah peraturan kemarin adalah untuk menambah 10 menit waktu luang. Apalagi saat dia bertarung dengan Bai Cheng, tidak ada satupun penjaga yang muncul. Sepertinya Kapten Zhou tidak takut padanya. Tapi itu mungkin dilakukan dengan sengaja agar dia bisa bertarung dengan Bai Cheng. Kemana perginya penguasa kota dari kota binatang buas ini? Chen Ping bertanya. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa penguasa kota binatang sudah lama tidak terlihat. Bai Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun,
Bai Cheng hanyalah tamu salah satu jenderal binatang, jadi dia mungkin tidak mengetahui banyak rahasia di istana Tuan Kota. Lalu apa rahasia pohon purba ini? Kenapa harus dijaga sendiri? Tahukah kamu? Chen Ping terus bertanya pada Bai Cheng, karena Bai Cheng menjaga pohon kuno itu, dia mungkin harus mengetahui beberapa rahasia. Bai Cheng tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit aneh, seolah dia sedang berjuang. Setelah merenung sejenak, Bai Cheng perlahan berkata, "Tuan Chen, pohon kuno ini sangat aneh dan dapat menyerap kekuatan spiritual para biksu. Saya memperkirakan istana Tuan Kota akan mengumpulkan semua kekuatan spiritual yang diserap oleh pohon kuno dan menggunakannya itu sebagai sumber untuk kesenangan mereka sendiri." Saya sudah lama mengamati secara diam-diam. Hampir setiap hari, para biksu mati di dalam sel, dan mereka masih terlihat seperti tersedot ke dalam mumi. Ini hanya analisis saya sendiri, saya tidak tahu apakah itu benar. Bai Cheng juga perlahan menyadari setelah beberapa saat mengamati sendiri bahwa dia tidak tahu apa-apa. Analisis Anda benar, seharusnya begitu, jadi orang-orang ini menganggap pohon-pohon kuno itu sangat penting. Tuan Chen, mengapa Anda ditangkap? Saya dapat menggunakan koneksi saya agar Jenderal Xing memberi Anda perintah amnesti dan mengeluarkan Anda. Bai Cheng bertanya Chen Ping, "Saya mengalahkan seorang pria bernama Qiu Yu. Tampaknya dia adalah putra Jenderal Qiu." Chen Ping berkata ringan, "Apakah kamu mengalahkan Qiu Yu?" Bai Cheng terkejut. Orang itu adalah seorang playboy, dan dia adalah tuan yang pendendam. Saya kira dia tidak akan melepaskannya. Tapi jangan khawatir, Tuan Chen, saya meminta bantuan Jenderal Xing untuk melihat apakah saya bisa mengeluarkan Anda. Jika kamu tetap di sini, meskipun pohon kuno itu tidak menghabiskan seluruh energi spiritualmu, aku khawatir pria itu, Qiu Yu, akan menemukan seseorang untuk menjebakmu di penjara. Tidak apa-apa, penjara ini tidak bisa menahanku, Chen Ping berkata acuh tak acuh. Penjara ini dikelilingi oleh formasi untuk memenjarakan para tahanan ini. Tapi Chen Ping sama sekali tidak takut dengan formasi di penjara ini. Formasi ini terlalu kekanak-kanakan di mata polisi. Dia bisa pergi kapanpun dia mau. Tuan Chen masih tahu seni formasi? Bai Cheng berkata dengan heran. Jika kamu tahu sedikit, gunakan saja formasi di sini dan hancurkan hanya dengan lambaian tanganmu. Chen Ping berkata dengan sangat santai. Namun, kata-kata ini terdengar sangat arogan di telinga Bai Cheng. Jika bukan karena mengetahui identitas klan naga, Bai Cheng pasti akan mengira dia sedang membual. Tapi sekarang Chen Ping adalah seekor naga, dan dia juga naga emas yang mulia, jadi kredibilitas Chen Ping sangat tinggi. Awasi aku dan jangan biarkan siapapun menggangguku. Aku ingin melihat apa yang istimewa dari pohon kuno ini. Tuan Chen, Anda dapat menyelidikinya, tetapi jangan menyentuh pohon kuno itu. Jika ada kerusakan pada pohon kuno itu, saya benar-benar tidak mampu membelinya. Bai Cheng mengikuti Chen Ping dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan merusak pohon kuno itu." Chen Ping tersenyumlah dengan ringan. Bai Cheng berjalan ke samping untuk membantu menjaga dan mencegah orang mendekati pohon kuno itu. Dan Chen Ping dengan lembut menekan telapak tangannya ke batang pohon kuno, dan kemudian kekuatan kesadaran ilahi memasuki pohon kuno itu. Karena hanya dengan cara inilah Chen Ping dapat mengetahui rahasia apa yang dimiliki pohon purba ini. Tepat setelah kesadaran Chen Ping memasuki pohon kuno, Chen Ping merasakan cahaya di tubuhnya, dan jiwanya langsung memasuki dunia ketiadaan. Segala sesuatu di sekitarnya benar-benar putih, dan Anda tidak dapat melihat apapun. Chen Ping memastikan kali ini bukan ilusi. Dia benar-benar merasa jiwanya telah memasuki ruang lain. Dan di ruang ini, seperti kekuatan spiritual lautan luas, memandikan jiwa tubuh, membuat tubuh sangat nyaman.
Apakah ini ruang dari pohon kuno? Kekuatan spiritual yang kaya di sini harus diserap oleh para biksu di dalam sel. Chen Ping merasakan kekuatan spiritual di sekelilingnya. Dia sangat bersemangat. Saya sangat ingin berlatih dengan baik di sini. Maka kekuatan saya pasti akan tumbuh lebih cepat. Namun, dia tahu bahwa waktu untuk melepaskan angin hanya setengah jam. Tidak peduli seberapa keras dia berlatih dalam setengah jam ini. Dia tidak dapat menyerap banyak kekuatan spiritual.